Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum mulai kita pantun dulu yuk. Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Rizkia Ramadhani, nomor urut 25 dengan NIM 23000026. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul manfaat dan contoh teks ulasan buku. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Manfaat teks ulasan. Yang pertama, memberikan informasi dan pemahaman. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk memilih. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pemikiran kritis. Yang keempat, mengapresiasi karya seni. Yang kelima, membangun komunitas dan pembaca yang terhubung. Yang keenam, menjadi sumber referensi dan rujukan. Perkenalkan, nama saya Nada Masya Febriana Ismaili dengan nomor urut 26 dengan NIM 230027. Bella, di sini saya akan membacakan contoh pertama teks ulasan buku dengan judul Sang Pemimpi, penulis Adria Hirata, jenis buku fiksi, penerbit Bentang, cetakan 1 Juli 2006 dengan tebal 292 halaman. Orientasi. Sang Pemimpi adalah buku kedua dari Laskar Pelangi karya Adria Hirata, menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ada 3 remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perancis, menjelajahi Eropa hingga ke Afrika. Ikal, Arai, dan Jimron adalah para pemimpi itu. Tafsiran. Pada bab pertama buku ini, Adria menceritakan bahwa dirinya, Ikal, dan kedua temannya Arai dan Jimron adalah remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar, yaitu tokoh antagonis buku ini. Pak Mustar adalah wakil kepala SMA, tetapi berbeda dengan sang kepala sekolah yang bernama Pak Balia. Ia adalah cerminan guru teladan. Pak Balia yang memberikan mimpi-mimpi kepada murid-muridnya, terutama pada Ikal, Arai, dan Jimron. Pada bab selanjutnya, pembaca akan melihat potongan-potongan kisah seperti berdiri sendiri. Adria hanya membuat cerpen-cerpen dalam satu buku. Evaluasi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mampu menyihir pembacanya, sehingga pembaca ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pastinya membuat pembaca tertawa. Meskipun buku kedua dari Laskar Pelangi nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi. Rangkuman, buku ini memberikan motivasi, semangat, dan mimpi pada anak-anak yang patah semangat agar melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Nadira Azahra dengan nomor urut 27 dengan NIM 230028. Di sini saya akan membacakan contoh teks ulasan yang kedua yang berjudul Laskar Pelangi. Informasi umum, judul Laskar Pelangi, pengarang Adria Hirata, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit 2005, tebal buku 529 halaman. Orientasi. Laskar Pelangi merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Buku berikutnya adalah Sang Pemimpi, Endensot, dan Mariama Karpov. Laskar Pelangi telah diadaptasi menjadi sebuah film berjudul sama dengan bukunya. Tafsiran. Cerita dalam novel ini terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi, tepat ketika Pak Arfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan oleh Adria Hirata. Kita bahkan bisa merasakan semangat masa kecil anggota 10 Laskar Pelangi ini. Evaluasi. Kelemahan novel Laskar Pelangi yaitu penggunaan nama-nama ilmiah dalam ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium diletakkan di bagian belakang novel. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah ini. Selain itu, imajinasi pembaca bisa terhambat jika mereka tak memahami istilah-istilah tersebut. Namun, kelebihan buku ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawanan yang erat dan juga mencakup pentingnya pendidikan yang begitu mendalam, serta kisahnya yang mengharukan. Rangkuman. Dari novel ini dapat diambil kesimpulan beberapa pelajaran hidup. Kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau dan berusaha.
Perkenalkan, nama saya Nadila Anggita Alta dengan nomor urut 28 dengan NIM 2300029. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh ketiga dari teks ulasan buku dengan judul Cinta Brontosaurus, karya Raditya Dika, genrenya komedi percintaan, penerbitnya Gagas Media, tahun terbit 2006 dan tebal bukunya 160 halaman. Yang pertama, orientasi. Buku karya Raditya Dika, seorang penulis dan stand-up komedi terkenal. Buku ini menceritakan tentang Dika yang baru mengalami putus cinta dengan pacarnya bernama Nina. Semenjak itu, ia mulai percaya bahwa tidak ada yang abadi, bahkan cinta juga memiliki kadaluarsa. Yang kedua yaitu tafsiran. Semenjak ia putus cinta, ia tak lagi percaya dengan cinta. Oleh karena itu, Kosasi, agen naskah Dika, mencoba memberi semangat agar lebih yakin bahwa cinta akan kembali. Usaha yang dilakukan Kosasi membawa Dika ke dalam serangkaian perkenalan dengan orang-orang baru. Namun, namanya cinta datang tiba-tiba tanpa adanya persiapan. Seperti halnya ketika Dika bertemu dengan Jessica. Jessica merupakan perempuan yang memiliki jalan pikiran yang sama seperti Dika. Evaluasinya, tampilan cover buku ini sangat menarik. Hal ini didukung dari tampilan di dalamnya sehingga terlihat ceria. Isinya mudah dipahami, mulai komedi, kisah cinta, hingga kehidupan sehari-hari sang tokoh. Kisahnya sesuai dengan kehidupan remaja masa kini. Bahasa buku ini tidak membosankan. Bahasa yang digunakan kebanyakan menggunakan bahasa gaul seperti lo, gue, dan lain sebagainya. Kekurangannya, akhir cerita pada buku ini sangat mengambang dan membuat pembacanya penasaran, serta juga terdapat kata-kata agak vulgar dan tidak disensor. Rangkumannya, secara garis besar, buku Cinta Brontosaurus mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun, buku ini tetap mempunyai daya tarik sangat besar dikarenakan penulisnya adalah Raditya Dika, yaitu seorang penulis yang dikenal banyak orang. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.